Membludaknya pasien COVID-19 di Lampung membuat tabung oksigen langka karena banyak dipakai, termasuk yang dialami oleh penyintas COVID-19 asal Mesuji bernama Tari. Tari mengaku dirinya harus berbagi tabung oksigen dengan pasien lain imbas dari jumlah yang terbatas. Ia bahkan hanya menggunakan tabung oksigen selama 30 menit di ruang instalasi gawat darurat. Lalu bagaimana cerita lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Lampung, Rangga Yusuf yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang, Rangga. Halo, selamat petang rekan Siska dan Tribuners. Mungkin bisa saya. Ya, Rangga, bisa dijelaskan seperti apa kisah dari penyintas COVID-19 tersebut terkait dengan penggunaan oksigen di sana? Oh ya, mungkin bisa saya ceritakan terlebih dahulu ya. Jadi rekan Tari ini mengalami sakit COVID-19 dan diisolasi mandiri sebelumnya itu selama seminggu. Dan ketika itu juga beliau merasakan panas, lalu sakit dan sesak napas dan diharuskan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raga Begawe Caram Kabupaten Mesuji. Mengetahui dengan kondisi tabung oksigen yang sangat minim, saudara Tari ini memutuskan untuk menggunakan tabung oksigen selama 30 menit saat dirasakan rasa sakitnya itu cukup ringan di bagian pernafasan maupun di bagian otaknya dari pengakuan beliau. Begitu. Oke, lalu bagaimana kondisi terkini dari penyintas COVID-19 tersebut? Baik, rekan Siska dan Tribuners, bisa saya sampaikan saat ini kondisinya cukup baik ya dan sehat, di mana hasil swab yang dilakukan itu menunjukkan hasil negatif dan saat ini sedang mengurus surat bebas COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Raga Begawe Caram Kabupaten Mesuji karena beliau mau melanjutkan pekerjaannya begitu. Ya, Rangga, bisa dijelaskan mengingat banyaknya pasien, lalu bagaimana kondisi ketersediaan stok tabung oksigen dan juga ketersediaan bed rumah sakit di sana untuk pasien COVID-19? Baik rekan Siska dan Tribuners, bisa saya sampaikan sebelumnya saya mendapatkan informasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raga Begawe Caram Kabupaten Mesuji, Dr. Hotmaidah Ferawati. Beliau memaparkan ya jumlah tabung oksigen di rumah sakit sendiri sebanyak 125 tabung, yang dimana 50 tabung itu milik rumah sakit dan sisanya itu minjam. Beliau juga menyampaikan kondisi kritis itu waktu di hari Sabtu kemarin ya, tepatnya tanggal 17 bulan 7 2021, di mana tabung cadangan itu tidak tersisa lagi. Jadi tabung kosong itu dibawa ke pengisian tabung oksigen di PT yang ada di Palembang ya, Pusri, untuk mengisi gitu. Jadi hanya tersisa tabung-tabung yang ada di pasien gitu. Jadi kondisinya cukup memprihatinkan ya, karena menurut Dr. Hotmaida sendiri yang menjadi kesulitan dalam mengisi tabung oksigen sendiri adalah antrian yang cukup panjang karena banyaknya rumah sakit yang membutuhkan tabung oksigen begitu. Ya, Rangga, ada ya? Oh ya, untuk jumlah ini sendiri ruang pasien COVID sendiri saat ini memang cukup penuh ya. Beliau juga dari dokter rumah sakit sendiri juga menyampaikan memprioritaskan penggunaan ruang isolasi di rumah sakit kepada pasien yang sangat membutuhkan, yaitu pasien yang kondisinya berat dan sedang. Untuk yang ringan itu dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing begitu. Ya, Rangga, ada informasi tambahan yang akan disampaikan? Mungkin cukup. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan perbincangan rekan kami dengan penyintas COVID-19 di Mesuji. Nah, mungkin Ibu Tari bisa menceritakan gitu, awalnya terkena COVID, terus sampai tadi saya sempat mendengar ya, sempat dikasih tabung oksigen selama 30 menit ya. Gimana sih itu, Pak, boleh tahu? Pertamanya sih badannya panas, sama kena COVID itu panas, terus serak suaranya, susah makan. Seminggu saya nggak makan, nggak minum, sampai saya dikasih tabung oksigen, diinfus,
udah agak mendingan. Oh gitu ya. Kok bisa kok cukup dengan 30 menit sih Bu dimasukkan oksigen gitu? Ya karena yang butuh oksigen kan bukan cuma saya aja. Iya. Banyak pasien. Banyak pasien. Yang kita juga nggak boleh egois, kalau kita udah ngerasa enak, pasien yang lain juga loh ya butuh. Jadi rumah sakit juga udah ngasih fasilitas yang bagus. Dokter juga capek, perawat capek. Banyak dokter juga yang kena juga. Oh gitu ya. Jadi ibu juga tahu kalau memang tabung oksigen di rumah sakit ini memang lagi itu ya. Iya. Lagi dikit Satu ya. orang biasanya pasien kalau yang pasien COVID lagi hamil bisa sampai 3. 3 ya. Habisin 1 hari 1 malam 3. Coba kalau di dalam itu ada 4 ataupun 5 orang yang hamil, kan butuh banyak. Butuh banyak ya. Kan kasihan lagi hamil, apalagi lansia. Ya kita nggak boleh egois. Siap. Jadi kita ngutamain yang membutuhkan dulu. Jadi waktu itu ibu memutuskan untuk dirawat di rumah saja ya, karena melihat kondisi ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Iya. Siap. Jadi kondisi sekarang gimana Bu? Alhamdulillah saya membaik, lebih baik. Karena suges saya sembuh, banyak makan ya. Terus ini lagi mau periksa. Saya udah periksa, hasilnya negatif. Ya Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.